Orang Kerinci itu nggak akan mungkin menikah dengan orang luar. Salam dari Kalbar, Bro, Kalimantan Barat. Kalimantan jauh ya? Aku ada kenal cewek Sungai Penuh. Sayang, terpaksa pisah karena udah dijodohkan. Mulai nggak enak. Dulu sebelum kenal Adi udah dijodohin nggak sih? Oh sering. Cewek-cewek Kerinci itu pasti ditegaskan lagi, pasti susah buat dinikahi. Kecuali kalian orang Kerinci juga. Aku udah mengalaminya. Lebih baik mundur aja deh daripada buang-buang waktu. Apa benar cewek Kerinci itu nggak boleh nikah sama orang luar? Bukan cuma cewek, jangankan cewek, cowok aja nggak bisa. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Abi Kelmana. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Jadi guys, di video kali ini gue lagi bersama dengan Kakak Kartika, YouTuber. YouTuber apa kakak lebih tepatnya ya? YouTuber Kerinci kan? YouTuber Kerinci yang sekarang lagi fokus ke pembahasan CPNS. Nah, kalau kalian ingin tahu tentang dunia CPNS, nah carilah di YouTube-nya Kartika dan Satya. Oke. Nah, di sampingnya kakak Kartika adalah suaminya yang merupakan orang Kincai, orang Kerinci asli ya bang? Iya, Kerinci asli. Karena ada pernyataan bahwa orang Kerinci itu nggak akan mungkin menikah dengan orang luar. Kalau nggak akan, nggak mungkin ya bang? Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin lah, nggak akan nikah. 0%. 0%. Tapi gini loh bang, yang ingin saya tanyakan, jadi kemarin itu saya terinspirasi. Ada pernyataan dari salah satu komentar saya yang bahasa kampung challenge tentang gadis Sungai Penuh. Jadi pernyataannya seperti ini guys. Salam dari Kalbar, Bro, Kalimantan Barat. Kalimantan jauh ya? Aku ada kenal cewek Sungai Penuh. Oke. Kerinci dong, Sungai Penuh. Iya, sayang, terpaksa pisah karena udah dijodohkan. Perjodohan nih kak. Oke. Bang, sad boy katanya kan. Apa benar cewek Kerinci itu nggak boleh nikah sama orang luar? Bukan cuma cewek, jangankan cewek, cowok aja nggak bisa. Makanya saya sengaja datang jauh-jauh dari Pulau Tingah sampai ke Sula. Ya, jauh-jauh untuk menghadirkan narasumber yang paten. Sebelum abang dan kakak ini menjawab, gua mau kasih tahu bahwa abang Kartika dan abang Satya ini adalah orang Kerinci dan orang Abang Kartika. salah ya? Oh iya, abang Satya, Kak Kartika. Aduh, gimana? Abang Kartika? Abang Satya. Aduh, salah. Sorry. Grogi guys. Aduh, kok gitu Ini salah. perdana loh pengalaman. Mulai dari awal aja, Hah? Kebetulan nih, bukan kebetulan, sudah menikah ya? Iya, udah menikah. Oh, Enggak kebetulan nikah. oh enggak kebetulan nikahnya. Memang disengaja waktu itu ya. Sekarang bagaimana pendapat Abang Satya soal pernyataan dari orang yang sedang sad boy ini, Bang? Jadi gini ya, kalau yang tepatnya itu bukan nggak boleh ya. Kalau namanya nggak boleh itu emang nggak bisa sama sekali gitu. Bener. Kayak ada aturan yang bikin emang nggak boleh orang cewek Kerinci, ceweknya dulu ya. Cewek dulu. Kerinci yang nggak boleh dibawa sama orang luar, nikah sama orang luar gitu. Jadi bukan nggak boleh gitu ya. Emang ada beberapa kejadian gitu ya. Cewek Kerinci itu kayak yang diceritain sama yang di dalam nih kan. Iya. Istilahnya nggak bisa nyampe ke pelaminan. Iya, udah lama pacaran. Ternyata dijodohkan sama orang sesama orang Kerinci lagi. Iya. Jadi sebenarnya kejadian seperti itu juga nggak selalu ya. Karena ada juga kita temukan cewek Kerinci itu nikah sama orang luar gitu ya. Ada banyak. Cowoknya pun juga ada ya. Kalau cowoknya contohnya saya Contohnya ya. abang, makanya saya kesini. Contoh real nih ya, Contoh udah realnya. kejadian. Ceweknya pun juga ada. Saya punya satu teman cewek ya dulu pas S2 ya. Itu dia nikah sama temannya satu kelas orang Medan gitu. Ya jadi sebenarnya kayak ketukar gitu Iya. ya. Kayak ini Bang Satyanya orang Kerinci laki-laki tapi bisa nikah sama aku Orang Medan. dari Medan gitu. Iya. Sementara temennya Bang Satya ini perempuan, Dari cewek, Kerinci. dari Kerinci dan dia Nikah menikah sama dengan cowoknya laki-laki orang Medan. Orang Medan. Dan ketukarnya lagi, kalau abang orang Kerinci, ceweknya orang Medan yang ikut ke sini. Nah, yang tadi cowoknya Medan, yang ceweknya Kerinci ikut ke sana. Ikut ke Medan. Ke Medan ya. Jadi nggak apa ya, kalau dibilang nggak boleh itu
terlalu ekstrim ya. Iya. Jadi bukan nggak boleh, tapi memang ada kejadian tuh ada. Cuman itu juga nggak lepas dari beberapa faktor sih ya. Jadi faktornya itu ya tergantung sama cewek dan cowoknya gitu. Gimana pendekatannya, gimana pemahamannya itu yang lebih ditekankan. Jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali nggak, karena udah banyak ya. Apalagi zaman sekarang ini nggak ada istilahnya aturan yang bikin cewek cringy itu nggak boleh nikah, Nggak kayak boleh gitu, nggak keluar. pernah dengar gitu ya. Cuman ya kalau kejadiannya ada, cuma itu tergantung faktornya mereka sendiri ya. Banyak faktor itu yang bisa. Atau mungkin si abang kita yang sedang patah hati ini mungkin belum tahu tentang culture-nya kerinci Adat itu ya, mungkin Kak, ya. ada. ya gitu itu kan. saya pikir juga sangat penting ya. Karena di setiap daerah itu adat budaya yang tumbuh di sana itu kan berbeda ya. Jadi istilahnya misalnya orang yang dari luar Kerinci nih sukanya sama cewek Kerinci. Ya kalau menurut pandangan saya ya, koreksi kalau salah misalnya. Kalau biasanya orang suka itu biasanya ya suka ceweknya misalnya orang Kerinci ini kan manis-manis nih ceweknya. Ya, iya dong. Makanya cowoknya banyak diabetes. Gitu iya ya, manis soalnya ya. Diabetes Bener-bener. ngambil orang Medan. Oh, iya. Aduh. Bener juga ya, Pak. Ya, jadi pas dilihat ya cewek Kerincinya difokus sama ceweknya aja, artinya fokus sama menjalin hubungan gitu. Padahal sebenarnya kalau pengen serius itu kan kita nggak harus fokus sama asmaranya itu aja gitu ya. Cuma kita harus fokus juga apa istilahnya juga melihat bagaimana adat, kebiasaan ya, budaya orang Kerinci tersebut. Sehingga nanti kalau kita udah serius ya, jadi pas mau Berbaur. oh iya berbaur itu bisa diterima istilahnya, bisa diterima. Sebenarnya intinya itu kalau menurut saya ya lebih kepada pemahaman ya, pemahaman dengan budaya yang ada, kebiasaan yang ada di Kerinci. Karena Kerinci ini kan tumbuh dengan nilai budaya yang luhur gitu. Iya benar. Ya banyak budayanya. Banyak sekali. Apalagi di Kerinci ini kan ada perbedaan. Kalau di luar kan biasanya cowok yang ikut cewek yang ikut cowok kan. Cewek yang ikut Cewek cowok. yang ikut cowok. Iya, kalau di luar istilah ya, istrinya ikut suami. Iya. Kemanapun suami, pokoknya ikut suami. harus ikut. Iya. Walaupun anak sulung atau anak bungsu, Iya. tetap cewek harus ikut. Tapi kalau di Kerinci ya Berbeda. umumnya enggak semuanya, enggak ada undang-undangnya kayak Iya. tadi ya enggak boleh. Enggak. Umumnya gini, biasanya di Kerinci itu ya apa istilah cowoknya itu ikut Dibawa ke cewek, pulang, ya? dibawa pulang sama ceweknya. Iya. Kemudian juga ada beberapa adat kebiasaan waktu resepsi ya, acara keluargaan dan lain sebagainya yang sebenarnya harus dipahami oleh si cowok tadi kalau pengen serius sama orang Kerinci ya. Iya. Karena kalau kita nggak kenal dengan budaya, adat dan kebiasaan nanti akan susah ya kalau pengen misalnya dilamar ya. Kalau orang Jawa bilang kan harus kenal bibit, bebet, bobot. Bibit, bobot. Jadi kalau kita belum kenal betul dengan adat istiadatnya, belum kenal dengan keluarganya, tentu akan susah diterima. Iya, si cowok atau cewek pun mungkin belum pernah datang langsung ke sini. Iya, gitu belum ya. pernah. Jadi Mungkin kayak LDR-an gitu. LDR. sebenarnya yang lebih tepat itu sebelum pengen bawa orang Kerinci, pahami dulu adat kebiasaan orang Kerinci, bagaimana karakternya gitu kan. Tapi Karena kita nikah ini kan bukan hanya antara dua hati ya, kita punya keluarga yang harus dibikin paham dibikin gitu. paham, Dan saling- kita pun harus paham dengan harus dinikahkan kebiasaan. juga keluarganya. Iya. gitu kan. Ya istilah apa Disatukan ya? lah. Iya, istilahnya itu disatukan, dua keluarga besar disatukan. Jadi harus saling terbuka, saling memahami. Kalau saya pikir hal-hal yang seperti itu yang bikin apa istilahnya kata si Anang tuh kayak gini ya. Nggak jadi. Apa itu ya? Anang, kenapa emang? Anang Hermansyah. Ada lagu yang kayak gini. Oh, aku nggak ngikutin kayak soalnya jargon. nggak tahu. Kemudian saya mau tanya nih dulu ya, Kak Kartika, dulu sempat kepikiran nggak sih atau udah tahu duluan bocoran bahwa orang Kerinci itu ada perjodohannya loh di balik apa gitu, nanti ada yang bakal cemburu loh sanak saudaranya kalau seandainya bawa orang luar ke Kerinci iya, gitu. iya. Pernah kepikiran sampai ke sana nggak sih? Atau ada yang ngasih tahu gitu? Nggak ada. Sebenarnya kayak gini sih.
yang dibilang sama abang, dulu waktu kakak sebelum nikah sama sekali nggak ada kakak jalankan gitu. Jadi kayak harus dicari tahu dulu tentang adatnya, itu sama sekali nggak tahu. Karena kayak kerinci itu kakak baru dengar sekali itu gitu. Dan bentuknya kayak Setelah kenal dengan abang, Satya. karena kenal. Dan bentuk kerinci gimana juga kakak sama Cari sekali nggak. googling juga Enggak juga gitu. Jadi kayak kakak sama sekali buta, nggak tahu apa-apa, hanya niat kakak kemarin. Mungkin bapak mungkin kakak udah buta karena lihat karena ini jiwa. ya, Abang Satya ini terlalu gimana Nah, gitu kan. dulu pas belum pakai kacamata agak keren dikit. Wah, agak keren ya. Agak gitu. Agak, tapi nggak keren kali ya. Agak gitu ya. Ya terus. Jadi kayak gitu, nggak ada sama sekali persiapan kayak cari tahu adat istiadatnya atau gimana gitu. Hanya kakak fokus saat itu adik kakak mengenalkan nih kan, karena bertepatan satu kampus sama abang, alumni saat itu abang udah jadi alumni di UNP Padang. Boleh disebutin kali ya? Boleh, semua Dan di boleh. UNP Padang, adik kakak itu yang laki-laki lagi baru mau masuk nih ngambil S2 dan abang udah tamat. Ketemunya tuh di situ gitu. Dan waktu dia ngasih kabar, "Kak, aku ada kenalan nih abang di kampus aku gitu. Orangnya kelihatan lumayan baik gitu." Terus kayak Lumayan. enggak Iya, lumayan. kan namanya masih baru kenal, kita nggak bisa langsung ngejudge tuh langsung baik Iya, kan, kita benar, belum benar, kenal benar. kayak gitu. Jadi Iya, iya. kelihatannya baik. Terus Ya, aku boleh lah kenal lumayan. terus aku kenalnya juga di musola waktu abang itu Di musola UNP itu ya? Iya, Wah, waktu ngisi siap. ceramah. Jadi kayak Wow, gitu kan, keren kayak ada sekali. belum tahu kalau abang ini asli dari Kerinci belum? belum tahu. Cuma kemarin tuh dia kabarin, kenal aja dulu Kak, coba aja dulu, berteman dulu kali aja cocok gitu. Ya udah, waktu pertama kenal, pertama ini kakak belum ada kepikiran bakal langsung jadi gitu, karena kan ini baru kenal, orangnya siapa, orangnya di mana juga belum tahu gitu. Lama kelamaan kayak ya udah, mungkin tuh jodoh kali ya. Jadi kayak cinta itu dibuat ada aja gitu, langsung kayak kita tertegun sama dia yang satu titik itu gitu, walaupun jauh, walaupun belum ketemu, hanya kayak tahu aja lah dari kayak sering nelpon, sering ini, kayaknya misi dan visinya itu sama gitu, kayak mau serius. Iya, kayaknya aku rasa Bang Satya ini nggak mau kasih ruang kakak itu berpikir terlalu lama deh kayaknya. Dipepetin terus gitu. Terus gitu. Dengar nih jangka waktu PDKT sampai nikah cuma sebulan ya. Iya, sama sekali nggak panjang dan langsung to the point. Kita ini mau apa? Kita kenal ini mau untuk apa nih tujuan awalnya? Jadi langsung emang mau nikah gitu. Jadi ya udah, karena sama visi dan misi udah mirip, ya udah yuk gitu aja. Tapi isu-isu tentang bagaimana orang Kerinci tidak sampai ke telinga kakak ya? Sebenarnya kayak gini ya, karena aku orang Jawa ya. Kalau orang Jawa itu biasanya mau itu dimanapun dia letak, dia harus ikut sama suami. Jadi kayak suaminya pergi kemana, walaupun dia udah nikah, dia ikutnya suami. Jadi bukan kakak yang ngambil laki-laki, tapi memang tugas perempuan itu dibawa oleh si laki-laki gitu. Jadi kakak nggak ada masalah sih sebenarnya. Nggak masalah dengan dibawa pindah ke sini tuh nggak ada masalah gitu. Di Jawa Medan ya, koreksi. Biar Medan. nanti yang kan pikirannya Medan. Tapi Jawa Medan gitu. Oke, sekarang kita kembali ke Abang Satya lagi. Oke. Masalah perjodohan nih Bang. Waduh, jadi nggak enak nih. Mulai nggak enak nih. Dulu sebelum kenal adik udah dijodohin nggak sih? Oh, sama orang? sering. Pertanyaannya kapan lagi? Enggak. Kayaknya mau hujan ya dia. Kakak nggak tahu emang. Gara-gara Abikel ini. Ya, jawab dong. Kayaknya katanya nggak Hanya dijawab di channel YouTube-nya Abikel mana? Waduh. Makanya pas Abikel datang ke sini kok perasaan udah nggak enak gitu kan. Udah nggak enak. Ini pasti ini kena. Udah Bang, nggak usah banyak kemana-mana Bang, langsung jawab. Ayo, Apa yang mau dijawab ini? Ada pernah dijodohin sebelum kenal sama pernah? adik? Iya. Pernah lah dijodohin gitu. Terus kenapa nggak mau? Terus kenapa nggak mau? Maunya kamu. Kok nggak jadi YouTuber gombal? Mungkin gara-gara sering nonton Angga Chandra. Wah. Kayaknya favorit kali. Pengaruh itu. Ya itu favorit saya itu. Favorit. Favorit. Oke, kemudian aku mau tahu komentar dari Abang nih, Bang. Oh iya. Apalagi nih? Sedikit lagi. Lu kok nggak enak lagi ya perasaannya? Saya kan bikin story di Instagram gitu kan, menurut kalian soal pernyataan orang itu tadi. Iya, terus banyak yang komen ya? Ada yang komen, kayaknya 100% benar deh, Bang. Katanya.
Katanya 100% berarti 100% nggak ada celah benar, ya? nggak ada celah. kalau nggak ada celah buat cewek kerinci buat nikah sama orang yang selain kerinci gitu. Karena ini ada pernyataan selanjutnya. Aku jawab apa lupa kemarin. Cewek-cewek kerinci itu pasti ditegaskan lagi, pasti susah buat dinikahi. Kecuali kalian kalian orang kerinci juga. Aku udah mengalaminya. Lebih baik mundur aja deh daripada buang-buang waktu. Nah, ini yang aku post dan jawabannya dari beberapa orang kerinci. Karena kerinci ada istilah untuk apa jauh-jauh. Yang dekat kan ada katanya. Kemudian tergantung sih kalau Jawi dan umum kamu banyak, Sapi. aku yes katanya. Maknanya Sapi gitu ya. baterai gitu ya. Ada yang no comment. Fakta deh kayaknya. Tapi orang lain nggak tahu kan, tergantung dengan orangnya lagi. Kita simpulkan lah dengan pernyataan tadi kira-kira tanggapannya. Jadi apalah. sebenarnya mungkin yang respon yang 100% benar itu mungkin pakai majas kali ya, majas metafora. Jadi Karena maksudnya nggak itu semua kan. saking seringnya dilihat jadi dibikin seolah-olah 100% benar kan gitu ya. Bentar. Tapi ini kayaknya kalau yang orang yang udah kenal kerinci, kayaknya kerinci itu udah dijudge bahwa orang kerinci itu gitu. Iya gitu. Gimana Pada pembelaan umumnya. Amal sebagai orang kerinci? Pada umumnya. Pada kayak gitu. umumnya. Pada umumnya kan kayak gitu ya, tapi sebenarnya Tapi nggak enggak semua, juga. ya. Tadi kan ada juga yang komen kecuali kalau kalian tuh orang kerinci gitu ya. Ya sebenarnya kalau cowok kerinci dengan cowok luar, ya menangnya beda tipis sebenarnya. Kalau cowok kerinci udah ngerti dia adat dan budaya kerinci gitu. Sementara cowoknya luar dia harus paham itu. Sebenarnya kalau kita mau lihat banyak kok cewek-cewek kerinci itu yang nikah di luar, bahkan udah ada yang Dibawa bertahun-tahun ya. Ya, enggak pulang gitu Iya. karena nikahnya sama orang yang berada di luar daerah yang bukan kerinci gitu. Iya. Sebenarnya itu ya lebih ke pemahaman dan pendekatan tadi. Karena biasanya saya tegaskan tadi ya, kalau orang luar yang pengen ngambil orang kerinci ya, kalau cara pendekatannya semua cowok dekatin cewek seperti itu ya. Cuman karena budaya orang kerinci ini yang berbeda ya. Sebenarnya nggak kerinci aja sih ya, Bikel. Semua ya. Kalau orang kerinci mau ngambil ke misalnya Ke kerinci daerah lain misalnya sama orang Palembang, misalnya ya. Ya kita orang kerinci, cowok kerinci juga harus paham. Oh, orang Palembang nih kehidupannya seperti ini. Oh, budayanya seperti ini. Ya kan? Harus dipahami dulu sehingga pas mau masuk tuh nggak ada kendala gitu. Jadi kebanyakan yang kendala itu karena nggak paham. Tapi asal nyelonong aja masuknya nyalip gitu di tikungan. Asik. Ya makanya banyak yang gagal ya. Bukan sebenarnya udah bisa ya. Kalau sudah bisa berhubungan kayak pacaran dan lain sebagainya itu udah bisa sebenarnya. Hanya mungkin karena udah serius tadi. Nggak terlalu banyak kenal dengan kebudayaan, kemudian juga nggak memahami bagaimana kebiasaan di dalam keluarga, adat istiadatnya nggak dipahami gitu. Hanya fokus kepada ceweknya doang. Nah, itu yang susah. Karena beda ya, kalau kerinci ini kan daerahnya meskipun ada kota tapi masih daerah pedesaan gitu ya. Iya, benar. Beda dengan cara misalnya di kota-kota besar kayak di Jakarta gitu ya. Kan di sana adat kebudayaannya udah nyampur ya kayak gitu. Istilahnya kalau pendekatannya itu lebih udah cocok deal berdua itu udah gitu. Kalau di sini kan ada adat budaya yang luhur gitu, yang tumbuh seiring waktu itu yang gimana istilahnya nggak bisa disepelekan gitu. Iya, benar. Jadi harus paham itu dulu kalau saya pikir. Kalau sudah paham, sudah ngerti, udah klop, udah siap semua apapun yang ditanya soal bagaimana bergaul dengan orang kerinci kayaknya nggak masalah. Ya karena saya juga sering teman ya yang kebetulan saya kan kuliahnya ke luar daerah. Jadi kalau pas dibawa kerinci, mana yang udah kenal kerinci, malah mereka bilang asik ya temenan sama orang kerinci. Asik ya asik ya kalau punya istri orang kerinci kayaknya gitu. Bahkan ada yang beneran gitu. Penyampe di sini beneran dibawanya pulang nikah sama orang kerinci dan dibawa ke Medan lagi gitu. Karena udah kenal. Itu salah satu bukti bahwa nggak semua loh. Ya maka kata dibawa ke Medan. Ya istilah pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Maka kenal itu ya bukan hanya sekedar kenal orangnya aja ya. Dan budaya, kebiasaan, cara hidup dan lain sebagainya. Itu juga harus dipahami gitu. Benar. Jadi nggak ada yang istilah yang mengatakan 100% orang kerinci itu nggak bisa ceweknya itu nikah sama orang luar tuh nggak benar sama sekali. Dari pernyataan abangnya tadi mungkin ya menyampaikan itu dalam
keadaan sedang patah hati, berat Mungkin gitu kali. kan. Iya, 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 Sad iya. boy memang gitu Ya, kan. emang Makanya juga. langsung menyimpulkan atau ya seperti yang kita Iya. lihat tadi komentarnya kayak gitu. Ya, terus Jadi- kan ada juga yang ngomong tadi dijodohin ya. Kalau namanya yang dijodohin nggak dikerinci aja. Dari Iya. Sabang sampai Merauke itu Iya. ada yang dijodohin. Ada kan. semua Banyak kok yang jodohin. dijodohin. Karena emang gini ya, kalau orang tua gitu, ya kita selaku orang tua gitu punya anak. Kalau misalnya anak kita ada yang cocok sama dia, gitu, dan itu dekat dengan kita, ya semua orang tua pengen seperti itu Iya, ya. benar. Bukan berarti orang kerinci ini nggak mau istilahnya anak gadisnya itu dibawa kurang, nggak selalu seperti itu. Tapi ketika mereka udah yakin, oh ini orang yang baik ini, dia kenal kita kenal dia, dan kita saling memahami, dan terbukti itu udah bisa gitu. Istilahnya silakan gitu, mau dibawa, mau lanjut serius silakan, mau nikah silakan. Makanya intinya tadi lebih ke tahap pengenalan gitu ya, pendekatan. Jadi seperti itu. Jadi itu hanya mitos saja ya. Mitos. Mitos. Ini mungkin abang ini beranggapan bahwa orang Kerinci itu udah pasti udah dijodohkan dengan sesama orang Kerinci. Ya mungkin udah pengalaman Pasti sudah dijodohkan. Kalau memang benar orang Kerinci itu saling jodoh menjodoh dengan orang Kerinci, kok bisa Bang Satya nikah sama Kak Kartika gitu ya kan? sebenarnya ya itu ada ininya juga ya. Kalau dijodohkan ya tergantung kitanya juga ya. Mau atau Kalau enggak. mau dijodohkan tentu orang yang menjodohkan iya, juga tergantung nggak mau. orangnya ya. Iya, Tergantung orangnya juga nggak mungkin mau jodohin istilahnya sama yang sembarangan. Tapi tergantung kitanya juga ya. Mau dijodohkan atau enggak. Sekarang kan bukan zaman Siti Nurbaya lagi ya. Iya, Kita benar. punya hak untuk menentukan yang baik dan buruk. Apalagi kalau orangnya itu udah dewasa kan, udah tahu. Iya, Gitu. iya. Saya bisa milih yang dia rasa itu cocok ya dengan ya, sebagai pendamping hidupnya kan seperti itu. Ya jadi ya pemikiran yang seperti itu dibilang salah enggak, karena emang ada kejadian ya. Iya, oke. Dan dibilang benar 100% juga enggak. Oke, sekarang kita sudah masuk ke kesimpulan dari pembahasan kita dari awal sampai sekarang, tentunya tentang ya perjodohan orang Kerinci itu tadi. Setidaknya dari kita sudah menjawab sebagai orang Kerinci ya Bang. Iya, iya. Dan dari Kak Kartika sebagai orang luar Kerinci sudah juga memberikan pemikirannya tentang kasus ini, rahasia umum. Kok rahasia umum? Apa sih? Tolong dong Bang, simpulkan bagaimana sih? Gua gak tahu nih kalau soal yang beginian. Iya, jadi begini ya. Ini opini saya ya, pendapat saya ya. Kalau salah dikoreksi gitu, silahkan dikomentarin nanti. Jadi timbulnya pemikiran seperti itu nggak salah gitu ya. Memang ada kejadian. Tapi yang sebenarnya yang jelas orang Kerinci tersebut tidak memberi aturan ya. Untuk menikahkan yang khusus cewek ya, anak yang cewek itu ya. Cewek. Ya, untuk tidak menikahkan anaknya cewek itu dengan orang luar seperti itu. Ataupun menikah harus sama-sama dengan Kerinci. Enggak seperti itu ya. Enggak itu mungkin kalaupun pernah terjadi itu mungkin udah lama kali mungkin ya. Tapi sekarang enggak seperti itu. Setahu saya enggak seperti itu. Astagfirullah. Ada halilintar. Ada halilintar. Oke. Mungkin pembahasannya berat nih. Sampai di mana tadi? Jadi intinya enggak ada aturan yang memberatkan atau yang mengharuskan cewek Kerinci itu harus nikah dengan orang Kerinci, enggak ada ya. Iya. Kalau ada orang di luar yang pengen orang Kerinci ya silakan aja. Itu pintu Terbuka. Kerinci ini terbuka untuk orang-orang luar dari gitu, manapun. yang pengen dimanapun ya. Seperti abang yang tadi ya. Iya. Tapi harus lebih memantaskan diri istilahnya. Iya. Di ini ya karena nggak mungkin lah salah-salahan gitu. Harus lebih memahami, kemudian harus lebih bisa meyakinkan kalau dia itu adalah sosok yang pantas untuk istilahnya menjadi imam daripada putri-putri orang Kerinci tersebut. Ya kalau bisa upaya meyakinkan tersebut, kalau pengen tahu ya yang paling cocok ya tanya sama orang yang udah pernah gitu ya, cowok yang nikah sama cewek Kerinci. Kalau kita tanya gimana pengalamannya nanti lebih jelas lagi kan seperti itu. Benar. Jadi kesimpulannya intinya itu cuman mitos. Dan tidak 100% benar. Tidak 100% benar. Karena banyak juga cewek-cewek Kerinci itu yang nikah dengan orang yang luar Kerinci gitu ya. Jadi gitu aja sih. Dari Kak Kartika? Iya. Ya aku sih sebenarnya balik ke prinsip perempuannya ya. Kalau emang tugasnya dia ngerti, kalau misalnya kayak nggak dari adat aja ya, bukan kayak adat Jawa atau adat apapun itu. Kalau dari Islam sendiri kita itu kan emang dianjurkan untuk ikut suami ya. Kalau perempuan gitu. Jadi ya aku nggak ada masalah sih sama adat-adat gitu. Jadi kayak tergantung sama teman-teman lagi lah perempuan yang di luar sana yang bukan orang Kerinci. Kalau misalnya mau nikah sama orang Kerinci,
ya boleh juga sih ikut masuk jadi orang kerinci. Tapi nggak selalu ya, saya tekankan nggak selalu istilahnya kalau menikah sama orang kerinci itu kita harus ikut ceweknya gitu ya. Nggak selalu seperti itu. Karena udah banyak juga kita yang ada musyawarahnya juga. Iya, dimusyawarahkan ini. Apalagi kalau calon suaminya itu tugas di luar ya. Ya mau nggak mau istrinya itu ya harus ikut. Jadi mungkin persentasi yang terjadi hal-hal seperti itu mungkin juga nggak terlalu besar saya pikir ya. Iya benar. Jadi itu cuman apa ya, desas-desus ya, mitos ya. Mitos sih sebenarnya. Oke, alhamdulillah Sudah terjawab. sudah cukup terjawab Cukup, ya. gitu. Kalau kita bilang sudah berarti inilah jawabannya Iya, gitu iya, kan. iya. Mungkin Ini ada cuman, opini dari Iya cuma opini satu orang aja ya. satu orang sampel dari kasus ini gitu kan. Mungkin yang lain lagi komentarnya gitu ya. Benar sekali. Terima kasih Bang Satya dan Iya, Kak Kartika sudah hadir jauh-jauh di channel YouTube Abikel Mana. Padahal di rumahnya Kakak Ini background aku di YouTube loh. ini ya backgroundnya Kakak Kartika nge-YouTube gitu kan. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Kak Kartika juga yang alhamdulillah masih sangat aktif di YouTube. Iya benar. Dan aku kasih tahu rahasianya ya. Dari awal aku nge-YouTube, kalau aku lagi ngeblank nggak ngerti soal YouTube, tempat aku tanya itu sama Kak Kartika. Wow. Terima kasih banyak. Mulai bagaimana caranya monetize, bagaimana cara daftar ini itu segala macam. Saya anggaplah Kak Kartika ini guru Mentor YouTuber pemulanya Abikel Mana. Waktu itu mentornya adalah Kak Kartika. Terima kasih banyak. Dan kalau mau ngajak collab kayaknya selama ini nggak ada masalah. Nah, iya. Kalau mau Nggak ada ngajak ketemu masalah. datang aja ke sini. Enggak deh. Ya udah nggak usah disebut. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton. Subscribe kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.